Siapa dalang utama di balik naiknya ranking FIFA Indonesia? Sebelumnya 127, yang terbaru naik 4 peringkat ke ranking 123. Menurut gua sih, ada beberapa faktor kunci yang menyebabkan ranking Indonesia naik 4 peringkat. Dan ini semakin mendekati target dari PSSI, yaitu tembus 100 besar ranking dunia. Oke, kita bahas sekarang siapa aja nih, faktor apa aja yang bikin Indonesia bisa terus merangkak nih ranking FIFA-nya. Menurut gue sih ada 3 faktor. Yang paling pertama adalah faktor dari supporter timnas Indonesia. Ini menjadi dalang utama di balik naiknya ranking FIFA Indonesia. Loh, kok supporter, bukannya pemain, bukannya pengurus PSSI? Ya, ini kan pendapat pribadi gue ya. Yang menurut gue, lu main sepak bola sejago apapun, tapi tanpa kehadiran supporter, ini bakalan anyep, bakalan kurang greget perjuangan lu di atas lapangan. Kita lihat dong, di pertandingan terakhir lawan Bahrain, dukungan pol-polan dari supporter timnas Indonesia yang hadir ke GBK, belum lagi yang nonton di rumah, di kafe-kafe, dan di berbagai tempat lainnya, di lapangan terbuka. Ini menjadi energi positif, menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda di atas lapangan. Nggak di GBK aja, di kandang Australia pun ada kurang lebih di atas 1000 tuh supporter timnas Indonesia yang hadir langsung ke stadion pas kita main di Sydney. Walaupun hasilnya kalah, tapi ini kan menjadi suatu hal yang positif bagi Garuda, ya kan. Di GBK apalagi tuh, tambah lagi koreo yang sangat-sangat luar biasa yang dibikin sama supporter timnas Indonesia. Ini menjadi selain daya tarik, menjadi dorongan motivasi, dorongan secara psikologis, juga menambah daya juang timnas Indonesia dan lapangan untuk tampil habis-habisan. Dan terbukti dong, lawan Bahrain kita menang 1-0 di GBK. Biarpun menangnya harus susah payah, tapi yang penting menang dan dapat 3 poin dan tetap menjaga asa Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itu baru dari sisi dukungan pas pertandingan. Sebelum pertandingan, jelas dengan fullnya stadion, dengan banyak penonton yang hadir langsung ke GBK, ini menjadi menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa nih bagi timnas Indonesia. Karena apa ya? Karena dengan supporter nonton langsung ke GBK, dengan beli tiket, ini menjadi salah satu sumber pemasukan yang besar banget nih bagi PSSI untuk membiayai operasional timnas Indonesia dalam menjalani laga-laga penting timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Bayangin aja, misalnya tiket 70.000 atau 75.000 terjual habis. Kalau harga tiketnya taruh kan ada 300, 600, terus ada yang di atas juta. Nah, ini kalau kita hitung ya, misalkan ya, kita hitung rata-ratanya, misalnya nih, kita hitung di angka 300.000 aja misalnya nih, paling rendah kan 300.000 tuh. 300.000 kalau kapasitas stadionnya 70.000, kita kaliin 300.000 dikali 70.000, nolnya ada berapa tuh? Ada 7 ya kan nolnya kan? 300.000 nolnya 5, terus 70.000, oh 4, ada 9 nolnya. 3 kali 7 21, berarti ada 21 miliar pemasukan nih. Hitung-hitungan ya, ala kadar hitung-hitungan bebas saja ya kan. Hitung-hitungan paling minim aja nih, misalkan ya kan. Kalau hitungan paling kita hitung pakai nilai terendah, harga tiket aja pas pertandingan lawan Bahrain kemarin di GBK 300.000, berarti kalau kita pukul rata 70.000 dengan harga segitu, pemasukannya kurang lebih 21 miliar dari tiket. Ini estimasi paling kecil ya, bisa jadi di atas itu kan. Nah, ini menjadi suatu hal yang cukup oke nih bagi timnas Indonesia dengan pemasukan segitu dari tiket aja, belum yang lain-lainnya. Ini menjadi tambahan yang sangat-sangat berarti buat operasional timnas Indonesia menjalani laga-laga di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Baik dari partai kandang, apalagi partai away. Partai away kan kita keluar tiket lebih, terus juga tambah lagi penginapan belum, dan lain-lainnya. Partai kandang juga gitu. Nah, makanya dengan dukungan masif dari supporter, ini menjadi energi, menjadi nilai plus yang sangat luar biasa bagi perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita belum hadir, itu baru yang hadir di stadion, belum yang nonton langsung baik dari TV ataupun nobar-nobar tempat lainnya. Ini kan menjadi menjadi bisa berpotensi menjadi nilai komersil nih, baik dari segi broadcasting maupun dari segi sponsorship, ya kan. Dengan makin banyaknya netizen, pendukung timnas Indonesia ataupun rakyat Indonesia yang nonton perjalanan timnas Indonesia, mendukung langsung di stadion maupun lewat layar kaca ataupun layar HP ataupun layar tancap,
ya kan, yang menyaksikan langsung timnas Indonesia ini bisa menjadi nilai secara ekonomi, ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat berarti nih. Nah, ini salah satu dampak menurut gue ya, dalam utama dari naiknya ranking FIFA Indonesia di update ranking terbaru nih. Ya penaikan cuma 4 peringkat tapi sangat-sangat berarti ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua jelas pemain, pelatih dan jajarannya keseluruhannya, manajer dan lain-lainnya ini menjadi faktor kunci juga, faktor penting juga. Tapi ya walaupun supporter dukungannya masif gila-gila tapi nggak ada pemain di atas lapangan ya nggak bisa juga kita bertanding kan. Nah ini juga pemain, pelatih, manajer dan jajarannya ini menjadi faktor kunci bagi perjalanan timnas Indonesia yang sangat-sangat luar biasa banget ya di babak kualifikasi Piala Dunia. Dari ronde awal ke 1, kedua sampai ronde ketiga, ini Indonesia masih terus menjaga asa, menjaga peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan kemenangan lawan Bahrain kemarin, peluang untuk ke arah sana semakin terbuka lebar, guys. Ini belum pasti, tapi semakin terbuka lebar nih. Tambah lagi banyaknya para pemain, bukan banyaknya ya, terus hadirnya para pemain diaspora nih, pemain naturalisasi ya kan. Dari tiap match ke match ini menjadi tantangan, dan untungnya tantangan tersebut bisa dimanfaatkan dengan sangat baik secara cepat sama tim kepelatihan timnas Indonesia ya kan. Dari Sintayong juga begitu kan, yang banyak pemain baru yang gabung bersama timnas Indonesia, tapi Indonesia lebih cenderung meraih hasil positif nih, seri dan menang. Kalahnya pun cuma so far kita kalah cuma 2 kali ya kalau nggak salah ya dari 8 pertandingan. Ya 3 kali kita kalah nih. Di era Sintayong 2 kali, di ronde ketiga tuh lawan China sama lawan Jepang, di era Patrick Kluivert sekali lawan Australia. Tapi dari 8 pertandingan kalah 3 kali, menang nggak kalah berarti 5 kali kan. Ini lebih gede persentasenya. Ini jelas berkat siapa? Berkat kontribusi para pemain di lapangan dan jajaran staf pelatihan plus manajer dan lain-lainnya. Tim dibalik tim pelatihan tersebut ya kan. Jelas dengan makin banyaknya pemain-pemain diaspora yang sangat-sangat antusias untuk bergabung bersama skuad timnas Indonesia, ini menjadi modal berharga nih bagi perjalanan Indonesia untuk mengarungi ataupun menggapai asa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Lihat lawan Bahrain kemarin, Bahrain kesulitan kan untuk membongkar lini pertahanan Indonesia. Kita bisa clean sheet, dan Australia sebenarnya sempat kesulitan tuh. Seandainya lawan Australia kita unggul duluan lewat penalti, bisa jadi Australia nggak bisa dapat 3 poin, ya paling apa-apa 1 poin lawan Indonesia. Ini berkat apa? Berkat perjuangan para pemain di atas lapangan, baik itu pemain diaspora ataupun para pemain Indonesia yang main di Liga 1. Terbukti dong, kontribusi pemain sama pentingnya sama kontribusi supporter dalam naiknya ranking FIFA Indonesia dari peringkat 127 ke 124. Nah, faktor yang ketiga ini juga nggak kalah penting guys, yaitu faktor dari pengurus federasi, PSSI, dan stakeholdernya, dan termasuk level klub tuh ya kan. Ya PSSI udah kerja keras untuk mendeteksi, untuk mencari para scouting dari tim PSSI untuk mencari pemain diaspora yang bermain di berbagai belahan dunia, terutama di Eropa ya kan. Dan ini berhasil nih. Mata elang bukan mata elang yang narik motor, maksudnya nih mata elangnya dalam konteks tajam banget nih tim scouting dari PSSI dalam mencari bibit-bibit ataupun mencari para pemain diaspora yang kualitasnya ya secara Eropa biarpun belum grade A, grade B atau grade C, ini bisa menjadi bisa menjadi kekuatan tambahan, bahkan jadi kekuatan utama dari skuad Garuda nih. Lihat aja dong. Kalau kita berkaca dari perjalanan timnas Indonesia nih, perjalanan di babak kualifikasi, kita nggak terlalu jauh, kita tarik di babak kualifikasi Piala Dunia nih. Mulai dari tahap awal, ronde 1, 2, 3, ini kan bergelombang nih, masuknya pemain diaspora. Mulai dari era Jordi, Sandy Walsh, Shane Patinama. Ini Indonesia di lawan Brunei, kita di awal ya, kalau tahap awal kita lawan Brunei, atau lawan apa gitu. Ya, kita hitung lawan Brunei aja lah ya. Lawan Brunei kita bisa menang 6-0 di home away, terus juga masuk ke fase round kedua kalau nggak salah ya. Di grup kita sama Irak, sama Vietnam, sama Filipina, itu juga kita
sempat tersyok-syok di awal, kalah sama Irak dan seri lawan Vietnam, tapi setelah itu kita bisa bangkit dengan meraih 3 atau 4 kemenangan tuh, 3 ya. Iya, 3 kemenangan, lawan Vietnam 2 kali, lawan Filipina sekali, dan sama Irak kita kalah lagi. Tapi kan dengan hasil tersebut kita bisa masuk ke ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Ini juga nggak lepas dari kontribusi dari federasi dan klub-klub berserta stakeholder yang ada di bawah PSSI, ya kan. Ya, tanpa suplai para pemain dari klub-klub yang kursi Liga 1, Liga 2, Liga 3 ataupun yang lainnya, ini ya skuad timnas Indonesia nggak bisa paripurna nih, nggak bisa oke skuadnya tanpa supporting dari klub-klub BRI Liga 1 ataupun Liga 2 ataupun Liga 3. Karena berkat support dari klub, dari federasi, dengan mencari para talent main Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, ini menjadi kekuatan sangat-sangat luar biasa bagi perjalanan timnas Indonesia untuk terus berjuang meraih tiket Piala Dunia 2026. Ini luar biasa banget ya, menurut gue sih. Itu biarpun ada faktor-faktor lainnya, tapi gue cuma bicarain cuma 3 hal tersebut. Faktor yang pertama supporter, yang kedua para pemain dan jajaran kepelatihan beserta yang lainnya, yang ketiga federasi beserta stakeholdernya termasuk klub-klub yang main di Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3. Menurut itu sih faktor yang bikin Indonesia ranking FIFA-nya naik nih di update terbaru ranking FIFA yang udah dirilis minggu-minggu ini nih, ya kan. Dari 127 naik ke 123, naik 4 peringkat. 1, 2, 3 ini bisa menjadi tanda-tanda nih kalau Indonesia bakal bisa lancar mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia di setiap rondenya, ronde ke-1, ronde kedua, dan ronde ketiga. Mudah-mudahan kita bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Yang terpenting, dukung terus perjuangan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan terwujud nanti di bulan Juni dengan nyalain China sama ngalahin Jepang. Gimana menurut netizen? Oh iya, thank you banget ya bagi teman-teman, bagi netizen yang udah support channel YouTube gua sehingga channel YouTube gua terus berkembang. Dukung terus nih biar channel YouTube gua makin berkembang, dan gua biar makin semangat untuk bikin konten ngomongin bola, baik itu timnas Indonesia, Liga 1 dan liga-liga dunia lainnya. Thank you banget nih, gue Irwan Chan pamit. Dan bagi yang mudik, semoga perjalanan mudiknya lancar, baik saat ke kampung halaman maupun nanti harus balik, lancar dan gak ada kendala apapun juga. Gue Irwan Chan pamit, salam bola bola.